Kita akan bertemu dengan reporter-reporter kita yang berasal dari Jawa Barat ya. Let's go. Hai, selamat pagi. Ada Kang Deden, ada Kang Aldi, sama ada Kang Dian Firmansyah. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Wah, ini mah trio Libels gini mah gimana atuh? Kita bikin boyband baru apa berempat nih? Lihat satu layar cowok-cowok semua ini teh. Kita mau mulai sok dari yang pertama dulu lah. Ada Kang Deden di sini. Selamat pagi Kang Deden. Pagi, Mas. Sehat, Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya Kang. Kang, ini kita lagi mau ngelihat nih ya persiapan dari Pak Acep Adang Rohiat ya. Apakah Pak Acep Adang sendiri sudah melakukan pencoblosan nih, Kang Deden? Siap. Jadi memang betul hari ini saya berdiri di tempat di samping TPS 04 Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, di mana lokasi ini itu jadi tempat pencoblosan atau tempat di mana calon gubernur nomor urut 1 Kiai Haji Acep Adang Rohiat memberikan hak suaranya hari ini. Dan tadi pukul 7:50 Pak Acep Adang melakukan pencoblosan didampingi dengan istrinya, Ibu Pipit, datang dengan berjalan kaki karena memang sangat dekat sekali antara rumah dengan lokasi TPS-nya, karena rumah Pak Kiai Haji Acep Adang ini hanya berjarak 5-7 meter saja ke TPS yang berada di kompleks Pondok Pesantren Cipasung sendiri. Dan tadi saya melihat Pak Kiai Haji Acep Adang dengan optimisme yang cukup tinggi. Beliau datang mengenakan pakaian putih bersama dengan istrinya juga yang mengenakan pakaian putih juga. Kalau beliau bersarung karena menandakan bahwa beliau adalah salah satu calon gubernur yang datang dari kalangan pondok pesantren. Dan ada uniknya tadi ketika beliau berada di bilik suara, ternyata agak cukup lama ketika kami para awak media yang menunggu bertanya, ternyata beliau sebelum melakukan pencoblosan melakukan doa dulu, menyampaikan doa dulu di bilik suara dengan harapan ketika saat pencoblosan apa yang dia pilih itu akan diikuti oleh para pemilih di seluruh Jawa Barat. Dan memang kondisi di lokasi saat ini masyarakat juga sudah mulai berdatangan. Di sini ada 555 daftar pemilih tetap, termasuk di dalamnya ada 14 orang daftar pemilih khusus yang karena memang ini posisinya berada di kompleks Pondok Pesantren Cipasung, ada juga para santri yang ikut mencoblos di sini karena kebetulan tidak pulang. Begitu. Ya, ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa memang di momen-momen seperti ini tidak ada lagi yang bisa membantu nih, hanyalah doa yang bisa membantu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang panjatkan doa sepanjang-panjangnya gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini juga terlihat TPS-nya juga masih di lingkungan masjid begitu ya Kang sepertinya. Lingkungan pesantren betul. Kang Deden kalau boleh tahu nanti Kang Acep Adang ini kira-kira rencananya akan kemana lagi nih setelah dari TPS? Tadi memang beliau setelah melakukan pencoblosan dengan istri sempat juga berziarah ke makam ayahanda yang merupakan pendiri pondok pesantren Kiai Haji Rohiat. Kemudian juga beramah-tamah dengan para teman-teman awak media yang hadir, dan tadi sempat ditanyakan juga oleh kami, beliau belum berencana untuk berangkat ke posko pemenangan yang ada di Bandung, tetapi akan melakukan pemantauan untuk sementara ini di kediamannya di komplek Pondok Cipasung ini, komplek Pondok Pesantren Cipasung ini. Tapi perkembangannya masih sangat dinamis. Bisa saja nanti siang hari pukul 1 ketika quick count dimulai atau perhitungan dimulai, Pak Kiai Haji Acep Adang ini bisa saja bergeser ke posko pemenangan. Namun sejauh ini beliau masih ada di rumah bersama keluarganya, bersama anak dan istrinya, dan juga beberapa tamu yang terlihat juga masih ada dan datang untuk bersilaturahmi. Kemudian ada hal yang penting sebetulnya yang ditekankan oleh Pak Kiai Haji tadi itu, bahwa beliau merasakan kekhawatiran di tengah keoptimismean karena beliau merasa mendapatkan dukungan dari ribuan pondok pesantren, alumni pondok pesantren di seluruh Jawa Barat. Beliau juga merasakan ada kekhawatiran dalam pemilihan kali ini karena khawatir jika terjadi money politik uang, ini bisa mencederai proses demokrasi yang terjadi. Dan semua tentu para calon yang empat ini tentu berharap akan kemenangan, tetapi memang Pak Kiai Haji Acep Adang ini berharap tidak terjadi politik uang dalam kontestasi ini, sehingga benar-benar demokrasi bisa terjaga, demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang amanah, yang baik untuk kemajuan Jawa Barat ke depan.
Iya, tentu itu harapan kita bersama ya, supaya tidak ada politik uang lah atau kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan begitu ya. Mudah-mudahan memang pencoblosan yang dilakukan itu berdasarkan hati nurani rakyat untuk memilih siapakah pemimpin yang sesuai dengan kriteria apa yang dibayangkan oleh mereka masing-masing begitu ya Kang Deden ya. Amin ya, rasanya juga ini bukan cuma doanya Kiai Haji Acep Adang aja ya, tapi doa kita bersama juga untuk bisa mewujudkan politik yang bersih ya, dan benar-benar pilihan dari hati nuraninya warga atau masyarakat terutama nih di Jawa Barat. Iya. Kalau gitu Kang Deden terima kasih ya, kita mungkin mau bergeser terlebih dahulu ke reporter yang lain nih, pengen meninjau kondisi yang lain juga. Iya, terima kasih Kang Deden. Kita mau menyapa ada Kang Aldi Nur Fadilah dari Reporter Rating Jabar. Selamat pagi Kang Aldi. Selamat pagi. Kang, Lagi di mana, Kang? nah di mana nih? Kayaknya di belakangnya luas banget nih Kang. Ya, kebetulan saya tepat berada di belakang TPS 02 yang berada di Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran, di mana TPS ini menjadi salah satu tempat pencoblosan calon gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Jaja Bradinata bersama istri dan juga Ketua DPR Kabupaten Pangandaran juga sama nyoblos di TPS ini. Oh, tapi sudah melakukan pencoblosan kah atau saat ini masih menunggu? Kalau untuk Bapak Jaja tadi jam 8.30 bersama istrinya dan juga putranya juga datang ke TPS sekitar pukul 8.30. Mereka juga didampingi oleh cucunya dan juga masih dikawal oleh Bapri dan mereka datang, Pak Jaja masih menggunakan pakaian PDH Bupati karena kebetulan dia per hari kemarin sudah menjabat lagi sebagai Bupati Pangandaran. Sehingga datang ke sini Pak Bupati juga sekalian mantau TPS gitu, Bu. Tapi berarti cucunya ikutan nyoblos nih berarti ya? Ikut aja gitu. Ikut aja. Ikut mendampingi. Kirain ikutan nyoblos, Kang. Ini kondisinya karena di Pangandaran jadi banyak pohon kelapa ya Kang ya, TPS-nya juga memang daerah pantai ya. Ya betul, karena tadi juga pagi tadi pukul 6 di Pangandaran sempat diguyur hujan juga, lumayan lebat. Meski demikian warga yang ke TPS antusias tetap sama gitu. Oke. Tapi sejauh apa nih Kang antusiasme dari para pemilih di TPS-nya Pak Haji JJ begitu ya? Apakah ini mungkin masih tetap ramai atau makin ramai atau sebetulnya ramainya di awal-awal nih di pagi-pagi tadi mungkin karena pengen barengan ketemu sama Pak Haji JJ-nya? Ya tadi sekitar pukul 8 kebetulan kan hujan udah reda, warga yang memang nyoblos di TPS 2 itu sudah berangsur datang sehingga banyak yang berbarengan datangnya sama Pak calon gubernur Jawa Barat Pak JJ, sehingga banyak orang yang memang foto dan juga ngobrol sedikit berbicara dan bercanda gitu sama Pak JJ. Kang, tapi Pak JJ ini seperti terlihat kan tadi juga disampaikan juga sama Kang Aldi gitu ya, sempat menyapa masyarakat begitu. Seperti apa tanggapan dari masyarakat sendiri melihat keramah tamahan yang dilakukan oleh Pak JJ pada saat melakukan perjalanan gitu ya menuju ke TPS? Ya mereka merasa bahagia, senang dan mungkin bangga juga gitu ya punya orang Pangandaran asli yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah tingkat Jawa Barat itu. Karena beliau adalah putra daerah asli Pangandaran gitu ya Kang ya. Iya, seru sekali ya, menyenangkan dan sepertinya juga nggak ada beban dari Pak JJ gitu ya, seperti kita lihat di wajahnya dan bahkan sempat menyapa rekan wartawan juga, begitu ya Kang Aldi ya? Ya, tadi sebelum berangkat teman-teman wartawan juga udah standby di rumah kediaman. Memang dari rumahnya itu tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 20 meter dari rumahnya. Kan tadi teman-teman wartawan juga menyapa Pak JJ di rumah kediaman dan juga tadi sebelum berangkat teman-teman juga ikut berdoa bersama keluarga gitu dari Pak JJ. Kang Aldi, apa sih yang disampaikan sama Pak JJ? Apa aja kurang lebih gitu ya? Karena kan sempat terlihat juga melakukan doorstop nih bersama rekan-rekan wartawan. Ya tadi Pak JJ menyampaikan bahwa tidak ada beban sama sekali untuk pemilihan kepala daerah kali ini karena memang dia sangat optimis dan percayalah untuk kemenangan di pilkada ini ya tinggal menunggu intinya warga yang hanya memilih gitu. Maksudnya mempercayai kepada warga masyarakat Jawa Barat sehingga optimis lah untuk kemenangan Pak JJ gitu. Oke. Nah sekarang ini Pak JJ-nya kemana nih Kang Aldi? Apakah kembali lagi ke kediamannya dan mungkin juga apakah ada wacana abis ini akan menuju kemana ke tim pemenangan kah untuk menyaksikan quick count bersama mungkin? Barusan kabar dari Pak JJ setelah dari TPS akan memantau ke beberapa TPS lain karena memang sekarang sebagai Bupati Pangandaran sehingga dia harus juga memantau kondisi pilkada di Pangandaran. Oh muter ya. Sekalian jalan-jalan juga kali ya, mumpung udah terang nih. Kalau tadi kan disampaikan tadi pagi sempat hujan, kayak kalau sekarang lumayan udah terik ya Kang ya? Udah panas nih ya Kang? Udah mulai panas lagi sekarang. Oh pantesan, karena ada langsung tanning di sana ya.
berjemur di sana. Iya baiklah. Kang Aldi, hatur nuhun. Sampai ketemu Ya, lagi Kang Aldi sama-sama. laporannya. Terima kasih banyak ya. Oke.